Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar coding Python dengan rumus matematika. Kita akan belajar matematika dan pemrograman. Kemudian MF Learning by doing. Matematika itu mungkin terasa sulit, terkadang membuat kita mengantuk. Hahaha. Tapi tenang saja, kita tidak hanya belajar matematika di sini, kita akan belajar coding juga. Oke, ada beberapa tulisan yang akan kita tulis ya. Tentunya itu coding, bukan sebuah puisi. Kita menggunakan rumus Pythagoras, mana dengan rumus ini kita akan menghitung ketiga, sisi A, B, dan C. Dan kita akan menentukan sisi A, B-nya, kemudian untuk bisa mencari sisi C-nya. Setelah kita memperoleh sisi C-nya, kita akan bisa mengukur luas dari sebuah segitiga. Oke, kita akan menggunakan itu Replit dan Google Collaborator. Kemudian kita akan mempraktekannya secara bergantian, mulai dari Replit dulu, kemudian Google Colab. Itu let's coding. Yo guys, di sini kita sudah membuka Replit dan Google Colab. Kita akan mulai dari Google Colab terlebih dahulu. Kita akan mengubah filenya. Jadi, oke, di sini sudah ada Google Colab-nya. Kemudian juga ada Replit-nya. Nah, di Replit kita akan mengeklik Create Python di sini. Kemudian kita akan memilih Python, sudah terpilih, dan namanya akan dibuat acak. Ini kita create. Oke. Secara otomatis di tab sebelah kiri sudah terbuka Replit-nya. Kemudian di sebelah kanan ada Pythagoras. Oke, kita akan mempraktekkan coding di kedua editor online ini, Google Colab dan Replit. Oke, kita akan pip install matplotlib-nya terlebih dahulu. Kemudian ini sudah terinstall, sebelumnya sudah kami klik sehingga setelah diklik akan muncul seperti ini. Dan kita akan mengimport matplotlib.pyplot-nya ASPLT, kemudian import random dan math-nya. Math-nya untuk library pada matematikanya, sedangkan input random sebagai nilai acaknya. A sebagai parameter awal pengujian terkait menghitung nilai C. B sama dengan 3. Nah, ini kita akan bahas nanti. Kita fokus pada bagian yang ini, di mana kita sudah mempunyai fungsi Pythagoras, dan kita akan taruh di sini, dan kita akan cek lebih baik ini kita komen terlebih dahulu supaya tidak. Oke, ketika dijalankan muncul ukurannya seperti itu, isinya. Oke, setelah ini kita akan mencoba mengupload, kemudian kita sudah punya size-nya 10, terus kemudian ada variabel array 1 dan 2 sebagai variabel A dan B. Dan kita loop supaya variabel A itu akan terisi dengan nilai acak dari angka 1 hingga 100. Kemudian variabel B array-nya kita acak juga dari 1 hingga 10, terus kemudian kita print. Karena matplotlib-nya masih belum selesai codingannya, kita akan play di sini, dan kita akan muncul nilainya. Oke, setelah muncul kita bisa mencari result-nya. Jadi kita sudah mempunyai array variabel A dan array variabel B. Oke, kita akan cetak result-nya, dan seperti ini. Maka sudah muncul nilainya yang paling bawah. Oke, sekarang kita akan mencetaknya dalam bentuk grafik. Kemudian pilih plot. Oke, plot. Kemudian kita akan bisa langsung mencetaknya dengan seperti oke, result, dan kita execute. Maka secara otomatis ini adalah kenaikan dan turunan dari perhitungan variabel C. Oke, seperti ini terkait codingan di Google Colab. Kita menerapkan sedikit functional programming, di mana function-nya itu adalah Pythagoras dan yang lainnya hanyalah script yang dilakukan di luar function. Oke, kita pindah ke replit.com. Jadi di replit.com kita akan menggunakan name dan main. Oke, titik 2, kemudian kita print tes.
Oke, di sini jika salah akan ada error-nya di valid-nya, kemudian kita run. Nah, di sini jika salah lagi ada indents. Nah, seperti ini. Tes tidak boleh karena ini harusnya string. Oke, tes. Oke, lebih baik lagi. Bismillah. Oke, tercetak bismillah. Kita akan mempraktekkan kita di Replit punya file yang berbeda. Ini sebagai Pythagorasnya. Oke, kita buat Pythagoras dan kita akan buat function di sini formula dan ada parameternya b dan di sini return-nya di mana di sini kita akan mengimport math di sini kemudian kita akan math oke power pangkat 2 dan ditambah power b2. Oke, rumus formula setelah selesai, kita akan buat satu file lagi untuk visualization-nya. Oke, di sini pun juga sama akan ada dev visual dan ada data. Kita akan import matplotlib as pyplot as plt. Oke, di sini kita akan panggil plt plot dan data kemudian plt show. Oke, kita sudah punya 2 file, kita sudah punya function yang akan menampilkan, kemudian kita sudah mengimport, kemudian kita ada rumusnya di luar. Nah, di MindPy kita akan memanggil, kita akan import Pythagoras dan kita akan mengimport visualization. Oke, Pythagoras sudah dan kita akan memanggil variabel dulu a sebagai 2, b sebagai 3. Setelah itu kita akan memanggil fungsi yang ada di Pythagoras. Kemudian formula, kemudian karena ini ada return, kita akan langsung cetak saja a dan 3. Oke, kita cetak terlebih dahulu. Oke, ketika matplotlib tidak ada di replit.com bisa diinstal. Oke, apabila prosesnya lama, loading bisa ada notifikasi seperti ini bahwa CPU yang disediakan oleh Replit itu terpakai penuh karena ada update dependency atau install. Jadi teman-teman bisa mengakalinya instalasinya di sini. Jadi kalau misalnya sudah terinstall di package-nya maka tidak kembali karena kemungkinan ini ada update version, ada matplot di Replit. Oke, ini akan membutuhkan proses. Oke, yang keren di Replit ketika CPU-nya limit masih bisa seperti ini keluar animasi di mana akan menginstal cukup banyak karena Matplot membutuhkan modul yang banyak seperti ini. Ya, keep keep hard and heating di CPU. Kemudian RAM-nya tidak terlalu banyak. Ya, kalau pertama kali menggunakan Replit tidak ada limit, sekarang sudah ada limitnya. Oke, sepertinya ada error pada main.py. Oke, mari kita lihat. Ada indentation yang salah pada baris 14. Oke, karena indentation terlalu banyak, kita bisa hilangkan. Oke, kita kembali di 11. Oke. Oke, pastikan mengecek kembali ketika menggunakan parenthesis mungkin ada yang terlewatkan. Oke, kita coba lagi. Ketika sebuah coding dicek dengan baik, maka akan baik. Oke, ini sudah muncul. Kemudian kita akan memanggil visualization, kemudian kita akan memanggil visual. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan oke, kemudian kita akan cetak. Oke, karena data ini hanya satu, maka yang dicetak hanya satu. Oke, di Replit ketika menggunakan matplot itu terasa sulit karena yang dicetak agak susah karena membutuhkan tampilan berbeda, sedangkan Google Colab lebih dimudahkan. Oke, karena ini hanya satu nilai saja, kita akan membuat nilai yang lebih banyak. Kita akan menggunakan variabel yang baru, di mana ini adalah bentuknya array. Oke, array. Dan kita loop di sini in range. Kemudian size-nya kita tentukan. Size-nya kita cukup dikit saja karena di Replit terlalu lama prosesnya. Kan lebih kalau misalnya ingin lebih cepat lagi harus upgrade akunnya. Kemudian array append
Kemudian kita lupa untuk mengimport random. Oke, di sini kita bisa melacak random, run, integer, kemudian kita bisa ambil variabel yang di atas untuk menentukan variabelnya, dan kita bisa membuat variabel yang lain lagi, array, kemudian sama dengan bracket, kemudian kita bisa copy paste sini dan kita akan menggantikan variabelnya ke B. Array random integer. Oke, jangan lupa indentnya. Kemudian kita akan memanggil oke, kita lupa in i sebagai index, in range, size-nya. Kemudian kita panggil fungsinya Pythagoras, formula, kita panggil array-nya. Oke, kita masukkan i, kemudian kita panggil juga b array-nya, kemudian ininya i dan kurung, kemudian ini adalah c array-nya, c array. Oke, jika ingin mengambil array-nya, kita akan menggunakan c array. Oke. Oke, kemudian kita akan memanggil visual session, kemudian visual. Oke, visual. Kemudian kita akan masukkan C array-nya. Oke, setelah itu kita akan stop, kemudian kita akan menjalankan supaya yang di atas itu tidak dijalankan, kita bisa memberikan komen. Karena di atas sudah tidak ada, jadi kita langsung jalankan saja. Oke, sebelum kita cetak visualisasinya, kita bisa cetak arahnya terlebih dahulu dengan print, memastikan bahwa inputannya benar. Ya, di print berarti outputnya sudah sesuai. Oke, kita sudah komen di sini. Kemudian kita stop di sini dan kita run. Oke. Jadi ketika menggunakan matplotlib di Replit itu sangat berat karena memakan CPU. Oke, ini belum di komen. Oke, kita jalankan kembali. Oke, di sini sudah berhasil C array-nya. Kemudian kita akan mencoba memvisualisasikan apakah berhasil. Kita jalankan kembali. Oke, akhirnya berhasil. Tadi error karena di atasnya ada visual yang sudah dipanggil. Di sini adalah matplotlib yang ada di Replit. Jadi ketika fungsi di Replit itu dijalankan cukup banyak, maka akan menghabiskan CPU yang dialokasikan oleh Replit. Oke, ketika ini tidak dikomen, maka yang muncul adalah yang ini. Komen yang pertama. Kalau misalnya dikomen, ini yang akan keluar. Oke, seperti itu cara coding menggunakan rumus matematika dan editor yang berbeda, Replit dan Google Colab. Kalau IMF Learning lebih memilih pada Google Colab karena ada animasinya di atas, sedangkan Replit itu untuk codingan yang lebih ringan. Sedangkan Google Colab bisa codingan yang ringan seperti ini, ataupun nanti codingan yang berhubungan dengan data scientist dan data analis yang lebih rumit. Oke, seperti itu terkait video kami. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di IMF Learning by Doing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.